Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 531 Pitole. Lin Yun tidak bisa melihat melalui Mo Lin. Dia jauh lebih kuat dari Mei Zian, dan akan merepotkan jika dia menginginkan bunga neraka. Memikirkan hal itu, Lin Yun tersenyum, kakak perempuan benar-benar berpengetahuan luas. Lin Yun membuka telapak tangannya dan sekuntum bunga muncul. Melihat bunga itu, Mo Ling memuji, itu memang bunga neraka. Ada seorang murid Suanyang yang memurnikannya dan kultivasinya mencapai ketinggian yang luar biasa dalam satu hari. Melihat Mo Ling tenang tanpa keserakahan di matanya, Lin Yun tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia benar-benar telah salah paham. Jika dia benar-benar menginginkan bunga neraka, para tetua akan mengambilnya darinya tanpa dia perlu memintanya. Menyimpan bunga neraka, Lin Yun merenung sejenak sebelum dia memberitahu Mo Ling apa yang terjadi dengan Mei Zian. Pil yang mendalam. Mo Ling tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Dia benar-benar terpesona dan tertawa. Emosimu masih sama seperti biasanya. Kamu baru saja berurusan dengan Gu Feng dan Gu Teng kemarin, sekarang kamu telah menipu Mei Zian hari ini. Kamu benar-benar sombong. Dan di sini saya pikir Anda akan sedikit menahan diri. Mo Ling menatap Lin Yun dengan senyum ceria. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Kakak senior Mei jelas-jelas memberikannya padaku secara gratis, senyum Lin Yun. Kamu jelas menipunya. Tidak perlu takut padanya. Dia tidak akan berani melakukan apapun padamu di akademi. Ketika Mo Ling menyebut Mei Zian, matanya dipenuhi dengan jijik dan benci. Keduanya pasti memiliki dendam. Orang ini suka menentang saya, mencoba bersaing dengan saya untuk mendapatkan gelar kepala murid. Tapi dia tidak berani melawanku secara terbuka. Setengah tahun yang lalu, dia menahan diri setelah saya memberinya pelajaran. Tapi dia masih tidak bisa menahan diri. Jujur saja, dialah yang menghasut Gu Feng untuk berurusan denganmu, kata Mo Ling. Lin Yun mengerutkan kening karena dia tidak tahu tentang itu. Namun, dia tidak ingin terlibat dalam perselingkuhan Mei Zian dan Mo Ling untuk saat ini. Dia mengganti topik, kakak perempuan, sepertinya kau tidak tertarik dengan bunga neraka. Menganggukkan kepalanya, Mo Ling menjawab, seorang spiritualis kelas 4 sebanding dengan alam jiwa surgawi. Aku pasti akan menjadi seorang spiritualis kelas 4 dalam waktu 3 tahun. Jadi kultivasi bela diri tidak terlalu penting bagiku. Dia terdengar sangat percaya diri saat membuat pernyataannya. Kemudian, Mo Ling memulai pelajarannya dengan Lin Yun. Kakak perempuan, bisakah Anda mengajari saya lebih banyak diagram spiritual? Lin Yun sangat bersemangat karena dia telah menguji lukisan gunung dan sungai neraka pada Gu Feng. Dia menantikan lebih banyak diagram spiritual. Saya khawatir saya tidak bisa. Melihat kekecewaan di wajah Lin Yun, Mo Ling melanjutkan, tapi saya bisa mengajari Anda diagram spiritual kelas 3. Pada kultivasimu, diagram spiritual kelas 2 hampir tidak ada gunanya, tapi tidak dengan diagram spiritual kelas 3. Jika Anda dapat mengeluarkan 100% darinya, Anda bahkan mungkin dapat membunuh kultivator tingkat yang lebih besar. Lin Yun ragu-ragu sebentar dan menjawab, tapi saya bukan seorang spiritualis kelas 3 dan saya juga tidak tahu rune spiritual kelas 3. Tapi pada akhirnya kamu akan menjadi salah satunya, kan? Senyum Mo Ling. Lin Yun benar-benar bingung dan dia tidak tahu bagaimana membantah kata-kata itu. Aku akan mengajarimu lukisan Phoenix terbakar, yang bisa masuk dalam 10 besar diagram spiritual kelas 3. Aura menakutkan menyebar dari Mo Ling saat 9 lukisan melayang di belakangnya. Ke-9 lukisan itu berbaris dan terbuka pada saat yang bersamaan. Detik berikutnya, api yang menyilaukan dan cahaya keemasan yang memancar keluar. Lin Yun menyipitkan matanya karena terlalu terang. Dia bahkan bisa merasakan rasa sakit yang menyengat di wajahnya. Ketika ke-9 lukisan itu terbuka sepenuhnya, sebuah lukisan burung Phoenix muncul di hadapan Lin Yun. Burung Phoenix itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan ke-9 lukisan itu terkoyak. Aura yang menakutkan menyapu dan wajah Lin Yun berubah saat dia mundur. Ketika dia mendarat di tanah, dia mengangkat kepalanya untuk melihat lukisan-lukisan itu masih melayang di belakang Mo Ling. Kali ini, Lin Yun sangat terkejut dengan lukisan Phoenix yang terbakar. Sudah lama sekali dia tidak merasakan hal seperti itu. Dia masih ingat saat pertama kali dia melihat lukisan mawar itu. Saat itu, dia bahkan membuang lukisan itu saat melihat harimau menerkamnya.
Namun, sejak saat itu, ia tidak pernah mengalami guncangan yang begitu dalam dari diagram spiritual. Namun, ia akhirnya merasakan hal itu lagi karena lukisan Ablaze Phoenix. Itu memalukan, senyum Lin Yun getir sambil mengusap hidungnya. Lukisan Phoenix yang terbakar adalah diagram spiritual tingkat 3 api. Ini memiliki 3000 rune spiritual dasar, 1000 rune spiritual kelas 1, 500 rune spiritual kelas 2, dan 7 rune spiritual kelas 3. Dalam hal mematikan, itu bisa berada di peringkat 10 besar. Selain saya, tidak ada orang lain di akademi yang memahaminya, kata Mo Ling. Lin Yun tidak berani melamun selama penjelasannya dan memastikan dia menanamkan semuanya dalam pikirannya. Dia merasa bahwa dia dapat memahami lebih banyak dari lukisan mawar itu jika dia dapat memahami diagram spiritual ini. 7 rune spiritual tingkat 3 semuanya ada di ekor burung Phoenix, 7 bulu. Kau bisa mengabaikannya untuk saat ini karena aku akan mengajarkannya padamu setelah kau menjadi seorang spiritualis tingkat 3. Mo Ling menarik lukisan-lukisan itu, memilih satu lukisan tertentu, dan kemudian melemparkannya. Mari kita mulai dengan yang pertama. Lin Yun memegang lukisan yang terasa berat di tangannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan diagram spiritual kelas 2. Ketika dia membuka lukisan itu, dia sesekali mengerutkan kening saat dia melihatnya. Dia bisa menghafal diagram spiritual kelas 2, tetapi dia sebenarnya mengalami kesulitan dengan diagram spiritual kelas 3 ini. Dia akan kehilangan banyak detail jika dia tidak cukup berhati-hati. Hanya dalam sekejap, matanya menjadi kering dan linglung. Mo Ling bertanya, berapa banyak yang sudah kamu ingat? Hampir 30%, jawab Lin Yun. Lumayan. Saya hampir tidak bisa menghafal 20% dari rune spiritual ketika saya melihatnya untuk pertama kalinya. Mo Ling memiliki kekaguman di wajahnya. Bakat Lin Yun bahkan lebih kuat darinya. Ini tidak sama. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Diagram spiritual bukanlah teknik bela diri. Jika aku tidak bisa mengingat teknik bela diri, aku masih bisa menggunakannya. Satu-satunya masalah adalah mereka akan sedikit lemah. Namun, jika aku melewatkan satu saja rune spiritual dasar, semuanya akan hancur. Bahkan jika aku mengingat 90%, itu tidak ada bedanya dengan mengingat 30%. Mo Ling mengerutkan kening dan menjawab, ini adalah lukisan Phoenix terbakar yang menduduki peringkat 10 besar di antara semua diagram spiritual kelas 3. Bagi mereka yang lemah, mereka hampir tidak bisa melihat garis besarnya setelah melihatnya selama 3 hari. Lalu kenapa? Bukankah kau mengatakan bahwa aku pada akhirnya akan menjadi seorang spiritualis kelas 3? Senyum Lin Yun. Lukisan Phoenix yang terbakar telah membangkitkan rasa bangga dalam dirinya. Dia belum pernah menghadapi tantangan seperti itu sebelumnya, jadi dia dipenuhi dengan kegembiraan. Mo Ling melihat dirinya di masa lalu dalam diri Lin Yun. Saat itu, dia masih muda dan penuh dengan kebanggaan. Pada saat ini, hatinya berdesir untuk sekali ini. Dia mengumpulkan pikirannya dan tersenyum, saya harap kamu mendekat. Seorang spiritualis kelas 3 hanyalah permulaan. Kamu akan tahu apa yang saya maksud ketika kamu sampai di sana. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yun tinggal di aula awan malam, tidak kembali ke puncak Lingmu. Jika dia kelelahan, dia akan dengan santai berbaring di lantai dan beristirahat sejenak. Setelah selesai beristirahat, dia akan terus mengamati lukisan Phoenix yang terbakar. 5 hari telah berlalu tanpa dia sadari dan lantai dipenuhi dengan kertas-kertas yang telah dia buang. Mata Lin Yun memerah pada saat itu. Jika bukan karena jurus pertempuran Drakopan yang memuncak, dia mungkin tidak akan bertahan selama ini. 5 hari terakhir terasa seperti setengah tahun. Tapi usaha Lin Yun tidak sia-sia. Dia akhirnya berhasil menggenggam lukisan Phoenix yang terbakar. Tentu saja, ini tidak termasuk ekor burung Phoenix. Ini berarti lukisan itu akan lengkap jika dia menggenggam ketujuh rune spiritual. 5 hari kemudian, Lin Yun membuka ke-9 lukisan itu dan dia tersenyum, kakak senior Mo, lihatlah. Lumayan. Mo Ling terkejut, tapi dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya. Bisakah kamu mengajariku rune spiritual kelas 3 sekarang? Senyum Lin Yun. Aku bisa, tapi waktu kita telah tiba, kata Mo Ling. Lin Yun tertegun oleh kata-kata itu. Kemudian dia teringat bahwa setengah bulan telah berlalu. Saat itu, dia enggan menerima ajarannya. Tapi sekarang, dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mo Ling akan menggali lubang yang begitu besar untuknya. Dia sudah sampai sejauh ini dalam lukisan Phoenix yang terbakar, jadi tidak mungkin baginya untuk menyerah. Tapi dia harus memohon pada Mo Ling jika dia membuka mulutnya.
Lin Yun tersenyum pahit, itu lubang yang sangat dalam. Keluar dengan itu. Apa akademi membutuhkan bantuan saya untuk mengajari saya lukisan Phoenix yang terbakar? Mo Ling tersenyum, kau adalah bunga pemakaman yang sombong. Jadi bagaimana mungkin saya bisa meyakinkan Anda tanpa menggunakan beberapa trik? Saya minta maaf karena menggunakan trik seperti itu ketika akademi membutuhkan bantuan Anda. Bab 532 Perangkap. Lin Yun telah menghabiskan 5 hari di lukisan Phoenix yang terbakar dan dia hanya tersisa dengan ekor burung Phoenix. Memikirkan hal itu membuatnya mengagumi Mo Ling atas pencapaiannya. Bahkan jika dia meninggalkan akademi sekarang, dia tidak akan menderita kerugian. Dan meskipun Mo Ling telah menjebaknya, dia masih dipenuhi dengan ketulusan. Kamu melebih-lebihkan. Jika itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan, maka tidak ada alasan bagi saya untuk menolak, kata Lin Yun. Dia ingin tahu apa yang dibutuhkan akademi darinya sehingga Mo Ling bahkan akan mengajarinya secara pribadi untuk menjebaknya. Tidak perlu terburu-buru. Tidak terburu-buru. Lin Yun terkejut. Mo Ling menghabiskan begitu banyak usaha untuk membuat jebakan ini, tapi dia tidak terburu-buru. Tetapi ketika Lin Yun memikirkannya, lebih masuk akal baginya untuk menjadi cemas. Orang bisa membuat keputusan yang salah ketika mereka tidak rasional. Apa yang akan kuberitahukan padamu berkaitan dengan hidup dan mati akademi. Saya harap Anda tidak akan menyesal karena tanggung jawabnya jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan saat ini. Wow, seserius itu? Tanya Lin Yun. Ya, Mo Ling menganggukkan kepalanya dan dia sepertinya tidak bercanda. Lin Yun menjadi tenang setelah mendengar itu. Dia langsung tahu bahwa masalah ini tidak sederhana. Dia kemudian bertanya sambil tersenyum, kamu tidak takut aku tidak akan menyetujuinya setelah tenang? Dalam 6 hari, Danau Yin mendalam akan dibuka dan akan ada beberapa bunga Yin mendalam yang lahir. Bunga Yin yang mendalam mungkin tidak sebanding dengan bunga neraka, tetapi sangat cocok untukmu. Danau Yin yang dalam. Lin Yun mengusap dagunya. Danau itu dibuka setiap 3 bulan, dan pada saat itu, esensi spiritual akan tumpah. Itu adalah peristiwa besar di akademi, terutama kompetisi untuk mendapatkan bunga. Mo Ling menatap Lin Yun, aku akan memberitahumu tentang hal itu setelah kompetisi bunga. Lin Yun penasaran apa yang menyangkut hidup dan mati akademi, tapi dia tidak mengejar masalah itu lagi. Mo Ling tersenyum, ngomong-ngomong, kamu belum pernah ke aula perpustakaan, kan? Saya ingin, tapi di Aken tamu tidak diizinkan masuk. Fondasi kekuatan penguasa semu secara alami jauh melebihi paviliun pedang Ling Qiao. Dia ingin memasuki aula perpustakaan untuk waktu yang lama, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Yunyan akan membawamu ke sana besok. Kamu bisa memilih teknik bela diri yang kamu suka. Apa kau serius? Mata Lin Yun berbinar. Dengan itu, ketidakbahagiaannya atas jebakan yang digali Mo Ling untuknya menjadi samar. Tentu saja, jawabnya. Kalau begitu aku harus berterima kasih sebelumnya, jawab Lin Yun dengan gembira. Keesokan paginya, Lin Yun melihat Liu Yunyan di puncak Lingmu. Sudah beberapa waktu sejak Lin Yun terakhir melihatnya dan dia terlihat lebih kuyu dari sebelumnya. Namun, kultivasinya jelas telah meningkat, mendorongnya ke tahap alam yin besar. Sepertinya kakak senior memiliki kesan yang cukup baik padamu sehingga mengizinkanmu masuk ke dalam aula perpustakaan, senyum Liu Yunyan. Mereka berdua sudah akrab satu sama lain jadi dia bercanda dengan Lin Yun. Lin Yun sangat tergoda oleh aula perpustakaan. Bagaimanapun, ini adalah fondasi dari kekuatan Tuan Semu yang mereka bicarakan. Bahkan murid inti tidak bisa masuk dengan mudah tanpa menyelesaikan misi khusus. Aula perpustakaan bahkan memiliki teknik kultivasi alam jiwa surgawi yang sangat menarik bagi semua murid. Lin Yun dan Liu Yunyan langsung menuju ke inti akademi dan mereka berhenti di bawah gunung yang megah. Di tengah gunung itu ada sebuah istana megah yang mereka berdua naiki. Ketika mereka tiba di istana, mereka tidak berani bergerak meskipun tidak ada seorang pun di sekitar. Mereka dapat dengan jelas merasakan tatapan pada mereka yang mungkin milik seorang ahli yang menjaga aula perpustakaan. Jika seseorang berani mencari masalah, mereka akan dikirim terbang saat mereka mendarat di sini. Liu Yunyan hanya merasa lega ketika dia merasakan tatapan itu hilang. Dia tersenyum, untuk sementara waktu sekarang, saya mendengar bahwa ada seorang ahli alam jiwa surgawi yang menjaga tempat ini. Sepertinya itu benar. Ini pertama kalinya kamu ke sini. Lin Yun terkejut. Ya, akademi memiliki tempat lain di mana kita bisa menggunakan poin kontribusi untuk ditukar dengan teknik. Tapi kau tidak bisa memasuki aula perpustakaan tanpa kontribusi khusus.
Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu karena aku bisa masuk ke aula perpustakaan. Liu Yunyan menatap Lin Yun dalam-dalam dengan pandangan yang rumit. Kalian agak cepat. Langit baru saja menyala. Tawa terdengar dari belakang mereka milik Yumu. Tuan, kata Liu Yunyan. Tetua Yu. Lin Yun dan Liu Yunyan membungkuk. Yumu memiliki posisi tinggi di akademi dan hanya berada di urutan kedua setelah alam jiwa surgawi Tang Yu. Hehe, meskipun kalian datang lebih awal, tidak ada yang bisa kalian lakukan jika aku tidak membukakan pintu. Yumu tersenyum dan dia langsung muncul di hadapan mereka. Lin Yun bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak. Teknik gerakan ini. Lin Yun terkejut. Teknik gerakannya jauh lebih kuat dari 7 langkah mendalam. Yumu memandang keduanya sambil tersenyum, terutama Lin Yun. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo masuk. Pintu tiba-tiba menyala saat rune spiritual mulai muncul. Lin Yun meliriknya beberapa kali dan tidak bisa mempercayainya, menarik. Aku punya perasaan bahwa bahkan seorang ahli alam jiwa surgawi tidak akan bisa menerobos pintu dengan mudah. Ini adalah fondasi menakutkan dari kekuatan penguasa semu. Bagaimanapun, aula paviliun Xuanwu Pedang Ling Qiao tidak begitu ketat. Tapi saat dia masuk, pemandangan di dalam membuat Lin Yun terkejut. Bagian dalam aula itu kosong selain dari susunan kuno. Tidak ada rak buku, yang berbeda dari apa yang dia bayangkan. Ketika dia melihat Liu Yunyan, dia melihat bahwa dia juga bingung. Aula perpustakaan tidak seperti tempat lain. Kami menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan teknik bela diri kami. Bagaimanapun, ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, belum lagi kami bahkan memiliki kemampuan yang lebih rendah, senyum Yumu. Kemudian lagi, tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Jika kalian ceroboh, kalian mungkin akan kembali dengan tangan kosong. Kembali dengan tangan kosong. Lin Yun bingung. Yumu menganggukkan kepalanya, setiap teknik memiliki batasan dan kamu harus menjalani tes untuk lolos. Jika kau tidak bisa melewati ujian, maka kau tidak bisa mengambil teknik itu. Tempat ini adalah inti dari fondasi akademi dan hanya murid berbakat yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan apapun dari sini. Bagaimanapun juga, setiap teknik kultivasi dan teknik bela diri mewakili keringat dan darah leluhur. Beberapa leluhur bahkan memberikan nyawa mereka untuk itu. Wajah Yumu serius, tapi dia juga dipenuhi dengan kebanggaan. Akademi bangga bahwa mereka bisa menjadi salah satu dari 5 pasukan penguasa semu. Jadi di mana teknik kultivasi dan teknik perkawinannya? Lin Yun bertanya. Di sana. Yumu menunjuk ke sebuah susunan kuno, yang menyebabkan Lin Yun dan Liu Yunyan saling memandang sebelum masuk. Setelah memasuki arai, Anda hanya perlu melafalkan apa yang Anda butuhkan di dalam hati. Kamu bisa memilih apapun yang kamu inginkan. Misalnya, ucapkan teknik pedang di dalam hati jika Anda menginginkan teknik pedang. Kemudian lagi, jangan menyesali keputusan Anda. Yumu memandang keduanya dan bertanya, ada pertanyaan? Tidak ada. Lin Yun dan Liu Yunyan ingin mencobanya, jadi mereka secara alami tidak akan mengajukan pertanyaan. Terutama Lin Yun karena dia sudah lama menginginkan pengganti tinju naga harimau. Ini adalah kesempatan besar baginya. Kalau begitu, mari kita mulai. Yumu membentuk segel dengan satu tangan dan mengaktifkan susunannya. Ketika susunan itu diaktifkan, cahaya menyelimuti Lin Yun dan Liu Yunyan saat mereka menghilang. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia melihat bahwa dia dikelilingi oleh kegelapan dan Liu Yunyan tidak terlihat. Lin Yun melafalkan teknik tinju di dalam hatinya. Detik berikutnya, dia melihat bintang-bintang menerangi kegelapan saat cahaya dari bintang-bintang menyatu menjadi sungai yang melahapnya. Lin Yun dapat dengan jelas melihat bahwa setiap bintang adalah sebuah giok. Banyaknya teknik tinju itu mengejutkannya. Beberapa waktu kemudian, Lin Yun menyesuaikan diri dan melihat sebuah giok melesat melewatinya seperti komet. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Detik berikutnya, informasi yang tak terbatas mulai mengalir ke dalam pikirannya. Tinju bintang pengejar, teknik tinju tingkat menengah. Teknik tinju ini menekankan pada kecepatan, yang jarang terjadi. Lin Yun terkejut dengan teknik ini karena pasti akan menimbulkan getaran jika ditempatkan di paviliun pedang Ling Qiao. Tapi di sini, itu adalah sesuatu yang bisa dia dapatkan dengan mudah. Ini menunjukkan perbedaan dalam fondasi kedua sekte tersebut. Tapi Lin Yun tidak menyukai teknik tinju ini karena berbeda dengan jurusnya yang ganas. Melonggarkan cengkeramannya di atasnya, slip giok itu berubah menjadi komet dan terbang menjauh. Lin Yun tiba-tiba jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Sebagian besar bintang-bintang itu cemerlang, tapi ada juga beberapa bintang hitam yang tampak mati. Bab 533 Tinju 7 Pembantaian.
Jadi apakah cahaya hitam itu juga mewakili Sleep Giok? Tempat ini sangat sunyi dan jika dia tidak memperhatikan, dia tidak akan menyadari cahaya hitam itu. Tetapi saat dia memperhatikannya, tidak mungkin baginya untuk mengalihkan pandangannya. Dia sudah terpikat oleh mereka. Saya ingin melihatnya. Lin Yun mengangkat kepalanya dan menatap lampu hitam sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangan ke salah satu lampu hitam. Saat tangannya melesat keluar, serpihan batu giok yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh. Kadang-kadang, Sleep Giok bahkan akan menyerangnya. Aura dari potongan giok itu tidak terlalu kuat. Lin Yun bisa mengetahui bahwa semakin bercahaya, semakin kuat mereka. Perhatiannya pada cahaya hitam itu tidak bisa dipatahkan. Tepat pada saat ini, sebuah komet yang jauh lebih besar dari yang lain terbang melewatinya. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam saat dia melihatnya. Bunga Ziyuan mekar di Istana Ungu dan dia meraih komet itu. Batu giok itu mulai meronta dan energi asal Lin Yun mulai menghilang. Lin Yun tersenyum dan dia menerjang maju, kamu tidak bisa lari. Dia mengepalkan tinjunya dan komet itu mulai mengecil. Ketika dia mengepalkan tinjunya sepenuhnya, komet itu menghilang dan menjadi selembar batu giok. Informasi yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke dalam pikirannya. Teknik ini disebut tinju penakluk iblis, sebuah teknik tinju tingkat tinggi tingkat bumi. Itu adalah teknik Buddha yang diciptakan oleh seorang biksu yang terhormat untuk mengalahkan kejahatan. Itu sebenarnya adalah teknik tinju Buddha. Lin Yun sekarang tahu mengapa dia tertarik dengan Sleep Giok ini. Tinju naga harimau juga merupakan teknik Buddha. Dia mungkin tidak tahu ayat-ayat Buddha, tapi dia masih bisa menggunakan tinju harimau naga sampai batasnya. Jadi teknik tinju ini secara alami sangat cocok untuk Lin Yun. Karena tinju naga harimau begitu kuat di tangannya, tinju penakluk iblis akan jauh lebih kuat. Jika lampu hitam tidak cocok untuknya, maka dia bisa mencoba teknik tinju ini. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa menemukannya lagi setelah dia melepaskannya. Lin Yun ragu-ragu sebentar dan melepaskan cengkeramannya. Sleep Giok di tangannya terpancar dan terbang menjauh. Menilai dari tampilannya, tidak mungkin baginya untuk menemukannya lagi. Cepat sekali, senyum Lin Yun pahit. Karena dia sudah menyerah, dia harus membiarkannya pergi. Saat Lin Yun terus maju, ada banyak teknik tinju lain yang lebih kuat dari tinju penakluk iblis, tapi Lin Yun terus menuju ke lampu hitam. Proses ini memakan waktu 1 jam penuh. Lampu hitam itu jauh lebih jauh dari yang dia bayangkan. Tanpa dia sadari, bintang-bintang di sekitar Lin Yun berangsur-angsur berkurang. Sepertinya galaksi itu perlahan-lahan meninggalkannya. Aneh. Lin Yun bergumam saat keadaan di sekelilingnya mulai menakutkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya hitam yang secara praktis menyatu dengan kegelapan. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa melihatnya dari jauh. Ketika dia melihatnya, ada 18 cahaya hitam. Jumlah ini sangat menyedihkan dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di sekelilingnya sebelumnya. Ketika Lin Yun melihat mereka, wajahnya menjadi muram. Jika bintang-bintang yang dia temui sebelumnya terasa kejam dan sombong, maka cahaya hitam itu terasa seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Lin Yun langsung tahu bahwa cahaya hitam ini adalah yang terbaik karena ke-18 cahaya hitam itu memancarkan aura yang menakutkan. Kalau begitu ayo kita pergi bersamamu, senyum Lin Yun sambil menuangkan energi pedangnya ke dalam tubuhnya dan mengulurkan satu cahaya hitam. Kedua energi itu berbenturan bersama dan energi pantulannya membuat Lin Yun terkejut. Pusaran hitam mulai berputar lebih cepat, menghancurkan cahaya perak dari telapak tangan Lin Yun. Lin Yun mengangkat telapak tangannya dan mengirimkan beberapa serangan lagi, tapi pusaran hitam itu menekan serangannya sepenuhnya. Lin Yun mengangkat alisnya dengan semangat juang yang berkobar di matanya. Dia berteriak, menarik. Biar kulihat seberapa kuat dirimu nanti. Atas nama pedangku, mekarlah. Bersamaan dengan dengungan pedang, bunga Ziyuan di Istana Ungu mulai berputar. Aura pedang tak terbatas terpancar dari Lin Yun dan garis besar bunga Ziyuan juga muncul di atas kepalanya. Ketika Lin Yun memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, auranya mencapai tahap yin puncak. Di bawah aura ini, Lin Yun menjentikkan jarinya dan menyerangkan sinar pedang keperakan ke arah pusaran hitam. Tapi pusaran hitam itu masih beredar perlahan, terus pulih dari serangan Lin Yun. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghadapimu. Energi pedang berdesir di tubuh Lin Yun saat sinar keperakan bergerak seperti sambaran petir. Dengan itu, Lin Yun mulai menghadapi cahaya hitam. Mereka berdua berlomba dalam kesabaran. Jika Lin Yun tidak bisa menerobos pusaran itu, maka dia hanya bisa mundur dan meninggalkan aula perpustakaan.
Ini akan menyia-nyiakan jalan masuknya, tapi Lin Yun percaya bahwa dia bisa menerobos pusaran itu. 1 jam kemudian, dahi Lin Yun berlumuran keringat saat pusaran hitam itu akhirnya meledak. Sebuah slip giok ungu muncul di ruang ini dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lin Yun memiliki kegembiraan di wajahnya saat dia melangkah maju untuk mengambil slip giok itu. Aku berhasil. Tinju naga iblis guntur ungu, teknik tinju tingkat bumi yang transenden. Dia bisa memanifestasikan petir dan tinjunya akan menjadi baut petir pada penguasaan yang lebih besar. Pada saat itu, dia akan menjadi seperti naga iblis yang merusak. Teknik tinju kelas bumi yang transenden. Lin Yun terkejut sejenak sebelum dia bersukacita. Ini adalah teknik tinju yang dia butuhkan. Hanya memikirkan bagaimana dia bisa melontarkan petir dengan pukulannya membuatnya bersemangat. Ini jauh lebih kuat dari tinju naga harimau. Batu giok di tangannya mulai bergetar, tapi Lin Yun tidak terkejut karenanya. Dia tahu bahwa pembatasan slip giok akan diaktifkan jika dia terus memegangnya. Dia bisa mendapatkan slip giok dengan melanggar batasan, tapi dia akan diusir jika dia gagal. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk teknik tinju ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyerah? Slip giok itu akhirnya menghilang dan seekor naga iblis yang diselimuti oleh petir yang dahsyat menyerbu ke arahnya. Lin Yun tersenyum karena dia telah menunggu saat ini sejak dia menekan slip giok. Namun, dia tidak ingin melelahkan dirinya sendiri terlalu banyak. Waktu yang tepat. Karena dia telah memutuskan untuk menghunus pedangnya, dia tahu dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan sebuah serangan. Pedang pemakaman bunga muncul di tangannya dan dia menggunakan pedang penghancur petir. Pedang itu langsung bermanifestasi menjadi petir yang menyerbu ke arah naga iblis yang diberdayakan oleh pedang siantiannya. Tidak butuh waktu lama untuk naga iblis itu tercabik-cabik. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan melihat sekeliling. Tatapannya tertuju pada potongan batu giok ungu yang diam-diam melayang di udara. Aku tidak akan membiarkanmu lari sekarang karena aku sudah mengincarmu, senyum Lin Yun. Tapi tepat ketika dia hendak meraih slip giok di hadapannya, ruang mulai bergetar dan dia segera dilahap oleh bayangan merah. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, cahaya merah itu menghancurkan potongan giok ungu di depannya. Pada saat yang sama, sebuah informasi muncul di benak Lin Yun. Tinju 7 pembantaian, bantai segala sesuatu dan apapun yang kau lihat. Bab 534 melanggar larangan. Di aula perpustakaan, Yumu dan Mo Ling duduk dengan kaki disilangkan dengan satu set teh di depan mereka. Yumu meletakkan cangkirnya dan tersenyum, saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan mereka dapatkan. Mereka seharusnya bisa melihat slip giok hitam itu jika semuanya berjalan dengan baik, jawab Mo Ling. Kau tampaknya cukup percaya diri tentang mereka. Tapi melihat adalah melihat, itu masalah lain jika mereka bisa memecahkan batasan, senyum Yumu. Aku yakin seorang jenius mengerikan yang berhasil mendapatkan bunga neraka akan memberimu kejutan, jawab Mo Ling. Kejutan. Yumu menggerakkan alisnya dan tersenyum, kuharap begitu. Aku lebih mengkhawatirkan muridku yang bodoh ini. Mata Yumu dan Mo Ling menjadi redup ketika mereka menyebutkan Liu Yunyan. Mereka tahu betapa hebatnya Liu Yunyan akhir-akhir ini. Dia tidak hanya bekerja keras, tetapi seperti busur yang terentang penuh yang bisa patah kapan saja. Saya telah memutuskan untuk membiarkan dia melihat kemampuan ilahi yang lebih rendah setelah hari ini, kata Mo Ling. Kamu sudah mengambil keputusan? Yumo bertanya dengan nada prihatin. Terlalu kejam bahwa beban ayahnya ada padanya. Jika dia tidak bisa melewati ini, dia akan selalu memiliki iblis di dalam hatinya. Tapi kemampuan ilahi yang lebih rendah bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dengan sukses oleh siapapun, balas Yumu. Aku ingin memberinya sedikit harapan. Jika tidak memungkinkan, maka dia juga harus cepat menyerah, jelas Mo Ling. Yumu terdiam dalam keheningan yang dalam. Ayah Liu Yunyan adalah sahabatnya. Tapi keputusan sombong yang dibuat ayah Liu Yunyan 15 tahun yang lalu telah melibatkan akademi. Inilah sebabnya mengapa semua tekanan sekarang ada pada Liu Yunyan. Tiba-tiba, fluktuasi rune spiritual mulai bergejolak di aula. Tepat ketika keduanya bingung, aula perpustakaan mulai bergetar. Hal ini membuat Yumu mengerutkan alisnya sambil mengetukkan jarinya. Sebuah layar air muncul di hadapannya dan di dalamnya ada seorang pemuda berpakaian biru yang diselimuti cahaya merah. Melihat orang yang ada di layar, Yumu terkejut sebelum dia menjawab dengan getir, pemuda ini benar-benar membuatku terkejut. Penatua Yu, ada apa? Mo Ling bertanya. Dia sepertinya telah bersentuhan dengan teknik terlarang, kata Yumu dengan ekspresi serius. Wajah Mo Ling berubah ketika mendengar itu.
Aula perpustakaan memiliki banyak teknik terlarang yang disegel. Semuanya memiliki asal yang bagus, tetapi mereka juga memiliki banyak kekurangan. Dia mengungkapkan keraguannya, dia seharusnya tidak bisa menerobos pembatasan, kan? Dia tidak bisa. Tapi itu di luar kendalinya jika slip giok ini melompat keluar dengan sendirinya. Tinju 7 pembantaian ini telah memilihnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa mematahkan batasannya. Senyum Yumu. Moling mengerutkan kening saat mendengar itu. Tinju 7 pembantaian adalah sesuatu yang diperoleh nenek moyangnya dari reruntuhan kuno beberapa ratus tahun yang lalu. Itu adalah teknik Buddha, tetapi juga mewujudkan esensi dari penyembelihan. Tidak ada seorang pun yang berhasil mempraktikkannya. Sebaliknya, banyak orang yang mengamuk. Seiring berjalannya waktu, teknik ini secara bertahap disegel sebagai teknik terlarang. Tapi sekarang, itu telah menunjukkan dirinya lagi karena Lin Yun. Yumu mengelus dagunya dengan antisipasi, pasti ada sesuatu pada pemuda ini yang menarik tinju 7 pembantaian. Haha, aku benar-benar ingin melihatnya mengeluarkannya. Moling jatuh ke dalam pikiran yang dalam karena dia tahu itu tidak akan mudah. Ketika Lin Yun membuka matanya, wajahnya berubah oleh pemandangan di sekelilingnya. Apa yang sedang terjadi? Dia dengan jelas melanggar batasan naga iblis guntur ungu, tapi pikirannya tiba-tiba meledak sebelum dia sempat meraihnya. Melihat slip giok merah tua, Lin Yun perlahan-lahan teringat apa itu. Lin Yun ingat bahwa slip giok merah inilah yang menghancurkan slip giok tinju naga iblis guntur ungu. Lin Yun memandangi slip giok di hadapannya. Dia tidak berani bergerak sembarangan karena dia tahu bahwa slip giok ini jauh lebih menakutkan. Tapi tepat ketika Lin Yun ragu-ragu, slip giok itu mulai bergetar dan Lin Yun bisa mendengar suara pembantaian yang datang dari sekitarnya. Sutra pedang tuan mulai beredar tanpa kendali Lin Yun dan niat pedang yang sombong mulai bocor. Tiba-tiba, cahaya merah menghilang dan potongan batu giok itu jatuh ke tangan Lin Yun. Ketika dia bersentuhan dengan slip giok, informasi kuno muncul di benaknya sekali lagi. Tinju 7 pembantaian, membantai semua makhluk hidup di dunia. Perkenalannya sederhana, tapi penuh dengan dominasi. Perkenalannya jauh lebih sederhana daripada teknik pertama lainnya, tapi Lin Yun tahu bahwa ini lebih kuat daripada tinju naga iblis guntur ungu. Jika tidak, slip giok itu tidak akan hancur. Itu terbang dengan sendirinya. Lin Yun akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Tinju 7 pembantai memilihnya, yang mungkin karena pedang tuan. Bagaimanapun, slip giok ini muncul dengan sendirinya saat Lin Yun menggunakan penghancur petir. Karena kau telah memilihku, tidak ada alasan aku harus melepaskanmu, senyum Lin Yun sambil mencengkeram slip giok ini dengan erat. Slip giok itu bergetar dan memancarkan cahaya merah. Saat slip giok itu menghilang, sebuah sosok muncul di benaknya. Kalahkan aku dulu jika kau ingin tinju 7 pembantai. Sosok itu berbicara dengan suara serak sebelum menerjang ke arah Lin Yun. Aura pembunuh tak terbatas menyapu seperti petir bergemuruh yang mencapai ketinggian yang mengejutkan. Ini membuat wajah Lin Yun berubah saat dia mengeluarkan niat pedang siantiannya dan mengayunkan pedangnya. Ketika tinju dan pedang berbenturan, aura pedang Lin Yun benar-benar hancur setelah beberapa kali benturan. Pada akhirnya, dia pun terlempar ke udara. Lin Yun mengutuk dalam hati saat dia mendarat di tanah. Kelelahan sebelumnya terlalu besar dan sulit baginya untuk menggunakan penghancur petir lagi. Tapi sebelum Lin Yun bisa berpikir, sosok yang kabur itu menerjang ke arahnya sekali lagi seperti binatang buas. Orang ini. Mata Lin Yun berkilat dengan amarah karena orang ini terlalu berlebihan. Lin Yun mulai mempertahankan diri dari rentetan pukulan saat dia mundur. Dia hampir tidak bisa bertahan. Sudah cukup. Lin Yun menjadi sangat marah. Bunga Ziyuan menyala saat bunganya mulai berterbangan dan menjelma menjadi pedang perak. Itu adalah susunan pedang Ziyuan tak tertandingi. Rasa dingin mulai berkumpul di mata Lin Yun saat pedang-pedang itu mulai berubah menjadi arus keperakan yang berkumpul bersama. Ketika 81 pedang jatuh ke sosok yang kabur, niat membunuh yang deras itu hancur. Apakah saya berhasil? Lin Yun bergumam dengan suara kelelahan. Jika dia masih tidak bisa mematahkan batasan itu, maka dia hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Ketika aura pembunuh dihancurkan, sosok yang kabur itu akhirnya meledak. Satu-satunya yang tersisa di langit adalah slip giok yang mengambang. Melihat slip giok itu, Lin Yun tersenyum dan meraihnya. Saat dia memegang slip giok, ruang di sekitarnya mulai berubah. Ketika dia membuka matanya, dia kembali ke aula perpustakaan. Ketika dia mengangkat kepalanya, Yu Mo sedang menatapnya sambil tersenyum saat Mo Ling berdiri di sampingnya. Selain mereka, ada juga tetua lain yang menatapnya dengan kaget.
Kamu benar-benar mengeluarkan tinju 7 pembantaian, teknik terlarang yang telah disegel selama lebih dari 1 abad. Kau benar-benar membuatku terkejut, senyum Yumu. Melihat susunan dan semua tetua yang menatapnya, Lin Yun tersenyum pahit, jangan bilang aku harus mengembalikannya. Tidak, kami hanya ingin tahu siapa yang mendapatkan tinju 7 pembantaian. Anda bisa melanjutkan dan mengolahnya. Tapi teknik tinju Buddha ini sangat aneh, jadi kamu harus berhati-hati, senyum Yumo sambil mengelus dagunya. Tidak semua teknik tinju Buddhis adalah tentang welas asih yang besar, kata Lin Yun sambil melepaskan raungan naga dan harimau. Ini adalah aura Buddhis yang bercampur dengan kekerasan, membuat teknik tinju ini semakin menakutkan. Ketika semua orang melihat fenomena itu, mereka tercengang. Lin Yun menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum, Tetua Yu, terima kasih. Saya akan pergi sekarang jika tidak ada yang lain. Melihat Lin Yun berbalik, mata Yumu berbinar. Dia sekarang tahu mengapa tinju 7 pembantai memilih Lin Yun. Lin Yun, jangan lupakan kompetisi bunga Yin 6 hari lagi, kata Mo Ling tepat saat Lin Yun hendak melangkah keluar dari aula. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkannya? Tawa Lin Yun bergema di aula. Bab 535 teman. Lin Yun tidak segera pergi setelah keluar. Karena dia datang bersama Liu Yunyan, maka secara alami dia harus menunggunya. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam saat dia memegang slip giok merah. Dia tidak pernah menyangka bahwa tinju 7 pembantaian juga merupakan teknik tinju Buddha. Sepertinya dia agak ditakdirkan dengan agama Buddha. Bagaimanapun, tinju naga harimau juga merupakan teknik tinju Buddha. Penatua Yu berkata bahwa ada yang aneh dengan teknik tinju ini karena teknik tinju Buddhisme dipenuhi dengan aura membunuh seperti itu, tetapi Lin Yun tidak setuju dengannya. Di zaman kuno, ketika semua orang bertempur, bagaimana umat Buddha dapat terus hidup jika mereka mengandalkan belas kasih saja? Bahkan jika Anda ingin mengalahkan kejahatan, Anda masih perlu membunuh atau Anda akan terbunuh. Setelah menunggu lama, Liu Yunyan masih belum terlihat. Lin Yun mulai merasa khawatir. Dia tidak akan terjebak oleh batasan, bukan? Bagaimanapun, akan menjadi kerugian besar jika dia kembali dengan tangan kosong. Tepat pada saat ini, sesosok hitam tiba-tiba turun ke alun-alun. Tatapan orang itu tertuju pada Lin Yun. Dia tertegun sejenak sebelum matanya dipenuhi dengan aura membunuh. Lin Yun menatap pemuda berpakaian hitam itu. Untuk beberapa alasan, pemuda berpakaian hitam itu tampak familiar, tapi dia tidak bisa mengenali orang ini. Apakah kamu sedang menunggu seseorang? Pemuda berpakaian hitam itu menatap Lin Yun dan dia tersenyum menyeramkan, aku yakin kamu tidak pernah berharap untuk bertemu denganku. Yang Xiong. Namanya langsung muncul di benak Lin Yun ketika dia mendengar suara pemuda berpakaian hitam itu. Inilah orang yang mengancam akan mengacaukannya jika dia berani bertemu dengan Liu Yunyan. Namun, Lin Yun tidak memperhatikannya. Kamu pasti sedang menunggu Liu Yunyan, kata Yang Xiong dengan dingin. Kemarahan melintas di mata Lin Yun dan dia menjawab, ini tidak ada hubungannya denganmu. Cek. Seseorang mengatakan padaku bahwa kau memiliki temperamen yang besar dan kau tidak pernah menempatkan salah satu murid inti di matamu. Saya telah mengalaminya secara langsung sekarang, senyum Yang Xiong. Tapi jika kau pikir aku seperti sampah Gufeng itu, maka kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Dia melepaskan aura mengejutkan yang terasa seperti gunung yang megah bagi Lin Yun. Kultivasinya berada di tahap Yin Puncak. Ini mengejutkan Lin Yun karena Yang Xiong baru setengah jalan menuju tahap Yin Puncak saat pertama kali mereka bertemu. Ini berarti Yang Xiong membuat terobosan hanya dalam waktu setengah bulan. Dia sekarang tinggal selangkah lagi menuju tahap Yang. Tidak heran Gong Ming memberitahunya bahwa Yang Xiong berada di peringkat ke-11. Dia sepenuhnya layak mendapatkan peringkat itu dengan bakat dan kultivasinya. Tapi saya katakan bahwa Anda tidak ada apa-apanya di mata saya dan Anda akan menanggung akibatnya jika Anda berani mendekati Liu Yunyan. Yang Xiong melangkah maju dan muncul di hadapan Lin Yun sementara telapak tangannya turun. Perbedaan kultivasi mereka membuat tulang Lin Yun mulai berderak, tapi ini tidak cukup untuk membuat Lin Yun menundukkan kepalanya. Bunga Ziyuan mekar di istana ungu Lin Yun dan energi pedangnya mulai berkumpul di telapak tangannya. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dan melayangkan sebuah pukulan. Tinjunya seperti pedang yang menembus gunung. Ketika kedua serangan itu berbenturan, kekuatan pantulan yang menakutkan membuat Lin Yun terbang mundur. Tepat ketika Lin Yun hendak menghantam pintu, dia berhasil menghentikan dirinya sendiri. Yang Xiong lebih mudah karena tubuhnya hanya bergoyang di udara sebentar.
Saat dia mendarat di tanah, dia dikejutkan oleh rasa sakit yang samar-samar di lengannya. Energi asal Lin Yun telah menembus pertahanannya. Jika dia orang biasa, seluruh lengannya pasti sudah lumpuh sekarang. Pukulan Lin Yun tajam seperti pedang, yang mengejutkan. Meskipun dia hampir tidak menggunakan 50% dari kekuatannya, keduanya memiliki jurang yang sangat besar dalam kultivasi mereka. Menarik. Sepertinya aku tidak bisa meremehkanmu, cibir Yang Xiong. Tapi kau masih terlalu lemah. Kalau begitu kau boleh datang dan mencobanya, senyum Lin Yun. Kau sedang merayu kematian. Yang Xiong sangat marah dengan provokasi Lin Yun. Tapi tepat pada saat ini, pintu perunggu terbuka dan Liu Yunyan keluar dari sana. Kemunculannya membuat wajah Yang Xiong berubah saat dia dengan cepat menarik kembali auranya. Yang Xiong, sudah cukup. Raung Liu Yunyan. Karena saya mengatakan bahwa siapapun yang mendekati Anda akan menjadi musuh saya secara alami harus menghormati kata-kata saya. Selain itu, saya sudah memperingatkan anak nakal ini. Yang Xiong tampaknya tidak terganggu oleh hal itu dan dia tersenyum, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Kompetisi bunga yin mendalam akan berlangsung 6 hari lagi. Sebaiknya kamu tidak datang atau aku akan menjadikanmu lelucon. Terlepas dari kata-katanya, dia jelas memprovokasi Lin Yun untuk datang. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Maaf tentang itu. Apakah kamu baik-baik saja? Liu Yunyan bertanya. Tidak apa-apa, senyum Lin Yun. Tentang bunga yin yang mendalam. Liu Yunyan ragu-ragu. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikannya, Lin Yun tersenyum, aku tentu saja harus pergi. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan harta karun seperti itu? Selain itu, saya tidak takut pada Yang Xiong. Mungkin ada jurang yang sangat besar dalam kultivasi mereka, tapi Lin Yun tidak takut pada Yang Xiong. Jika mereka bertarung sungguhan, Lin Yun 60% yakin akan menang. Lin Yun hendak mengeluarkan arai pedang Ziyuan lebih awal jika Yang Xiong masih berani mendatanginya. Itu pasti akan membuat Yang Xiong mengalami kerugian besar. Sudah kuduga itu. Jika tidak, kau tidak akan menjadi dirimu, senyum Liu Yunyan. Dia mengenal Liu Yun dengan baik. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Pertama mencapai tahap alam yin besar. Bagaimanapun, saya tidak bisa mengecewakan seseorang yang memberi saya 5 botol pil yin mendalam. Berbicara tentang pil yin yang mendalam, mata Lin Yun menjadi dingin. Dia yakin bahwa Mei Zian pasti telah membocorkan rahasia itu pada Yang Xiong. Jika tidak, Yang Xiong tidak akan datang ke sini secepat ini. Karena itu masalahnya, maka Lin Yun hanya akan bermain-main dengan Mei Zian. 5 botol pil yin mendalam. Liu Yunyan terkejut. Itu mengejutkan. Tidak mudah bagi kakak senior Mo untuk mendapatkan begitu banyak pil sekaligus. Dia secara alami salah paham bahwa pil yin mendalam berasal dari Mo Ling. Tapi Lin Yun hanya tersenyum tanpa penjelasan apapun. Saya akan mengasingkan diri selama beberapa hari ke depan. Aku khawatir aku tidak akan bisa muncul untuk kompetisi bunga yin mendalam. Anda harus berhati-hati. Jangan melawan Yang Xiong secara langsung. Dia terlalu ekstrim dan itu tidak layak. Kau adalah temanku dan aku tidak ingin melihatmu terluka, kata Liu Yunyan dengan serius. Jika Yang Xiong mendengar perkataanmu, dia mungkin akan mengejarku besok, senyum Lin Yun. Ada apa? Bukankah kau bilang kau tidak takut? Goda Liu Yunyan sambil menatap Lin Yun. Dia kemudian tersenyum dan melambaikan tangannya, baiklah, aku akan pergi dulu. Liu Yunyan. Lin Yun memanggilnya. Jangan membawa semuanya sendiri. Beritahu aku jika kamu butuh bantuanku. Aku di sini kapan saja. Tubuh Liu Yunyan tersentak, tapi dia tidak berani berbalik. Dia malah tersenyum dan berteriak, bukan apa-apa. Kamu hanya terlalu khawatir. Saya harap begitu. Saya bisa membantu Anda jika Anda membutuhkan bantuan saya, seperti bagaimana saya mendapatkan teratai emas api nila saat itu. Saya tidak pernah mengingkari janji, kata Lin Yun. Aku percaya padamu. Tapi aku ingin mengandalkan diriku sendiri kali ini, kata Liu Yunyan sambil menggigit bibirnya. Matanya berair karena kata-kata Lin Yun. Lin Yun kemudian ditinggalkan sendirian sambil tersenyum pahit. Dia tahu ada sesuatu yang mengganggu Liu Yunyan. Dia bisa merasakannya dari pertemuan pertama mereka dan ketika dia tidak memberitahunya mengapa dia sangat ingin menjadi murid inti. Menilai dari betapa mendesaknya dia dengan kultivasinya, dia bisa menebak bahwa tidak ada banyak waktu yang tersisa. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan pergi. Setelah dia pergi, pintu perunggu terbuka sekali lagi dan Mo Ling keluar. Tidak heran orang ini tidak merasakan apa-apa untukku bahkan selama 15 hari terakhir yang kita habiskan bersama. Jadi hatimu sudah menjadi milik seseorang,
Gumam Mo Ling. Dia jelas telah salah paham dengan Lin Yun dan Liu Yunyan dari percakapan mereka. Melihat siluet Lin Yun, Mo Ling jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Jika Lin Yun ingin membantu Liu Yunyan, maka dia harus melewati Yang Xiong terlebih dahulu. Bagaimanapun, akan ada banyak orang dalam kompetisi bunga yin mendalam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meskipun langit berwarna biru, di mata Mo Ling, banyak awan petir berkumpul.